Pun, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa nafa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara dan saudariku semuanya yang berbahagia, para penuntut ilmu yang meluangkan waktunya, yang mengambil sedikit jatah istirahatnya untuk mau hadir atau untuk menyimak sedikit kajian kita belajar bersama pada kesempatan petang hari ini, malam hari ini, yaitu di hari Kamis setiap malam Jumat, ya. Semoga Allah memberikan ganjaran bagi siapa saja yang ikut serta, yang ikut andil dalam terlaksananya kajian bersama atau belajar bersama, masih pada topik pembahasan akidah yang akan merujuk kepada kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imamul Muzani rahimahullah ta'ala. Yaitu di malam hari ini, malam yang biasa saja, tidak sama saja dengan malam-malam yang lainnya. Ini bukanlah malam yang istimewa, ini bukanlah malam yang khusus, ya. Bagi umat Islam tentunya ini adalah seperti malam-malam yang lain, yang selayaknya bagi seorang muslim berbangga dengan agamanya, berbangga dengan aturan syariatnya, bukan dengan hal-hal yang lain yang bahkan terkadang malah menabrak atau menyerobot norma-norma syariat, ya. Ya, bertepatan dengan hari ini memang perpindahan tahun, perpindahan Masehi, tahun Masehi, yang mana sekarang di 2020 dan besok berpindah ke tahun 2021. Sebenarnya hal ini hendaknya malah menjadi sesuatu yang bisa kita renungkan, ya. Harusnya menjadi renungan bagi kita bersama, bahwa ternyata hari demi hari itu semakin banyak kita lalui, tahun demi tahun kita lewati, bulan demi bulan telah kita jalani, juga hari demi hari kita telah langkahi sehingga kita sampai sekarang, sampai di detik ini. Berarti menunjukkan umur kita semakin berkurang, jatah hidup kita semakin habis, semakin dekat datangnya ajal, waktu untuk bertemu dengan Allah SWT, mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Ini harusnya menjadi tempat untuk merenung, tapi tidak kita khususkan juga di hari ini, gitu. Tapi di kapan saja, ya, kapan saja, bahkan, ya, kita dituntut untuk senantiasa bermuhasabah. Sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kalian sebelum kelak kalian dihisab, dihitung oleh Allah SWT. Ya. Dan mengikuti perayaan-perayaan seperti malam ini misalnya, tapi alhamdulillah ini di sini hujan, ya. Di sini hujan, dan juga mungkin karena masih ada pandemi juga kemungkinan akan diredam, ya. Kemungkinan akan berkurang aktivitas-aktivitas tahun baruan. Tapi tentunya yang perlu kita patahkan, yang perlu kita hapuskan adalah sisi ideologinya, ya. Adapun cuman karena ada hujan, adapun cuman karena ada pandemi, ketika nanti hilang dan orang masih belum paham apa yang sebenarnya harus dia pegang, maka nanti akan balik lagi. Maka yang perlu dipatahkan, perlu dibantah adalah sisi keyakinannya, sisi ideologinya. Dan ini perlu untuk kita ketahui bersama, ya, bertepatan dengan waktu ini, ya. Jadi tidaklah ada hari-hari raya yang kemudian diadopsi, diambil atau diimpor oleh kaum muslimin masuk ke negeri kita, melainkan semua itu pasti ada latar belakangnya dan ada sisi historisnya. Dan kebanyakan ternyata kalau kita lihat, ternyata di balik itu banyak yang berkaitan dengan peribadatan, ya, pada Tuhan-Tuhan atau kepada sesembahan-sembahan para kaum pagan, itu para penyembah berhala di masa lampau.
Ya, seperti misalnya tahun baruan ini. Tahun baruan ini sebenarnya kalau kita lihat ya secara lihat bahwa tanggalan Masehi misalnya, sebenarnya bulan satu atau pergantian tahun itu sebenarnya bukan di bulan Januari. Sebenarnya bulan satu itu adalah bulan Maret. Ya. Bulan satu itu sebenarnya adalah bulan Maret. Dari mana kita tahu ya? Kita baca sejarah gitu. Dan juga dari kita mengetahui makna-makna bulan tersebut. Ya. Bulan-bulan Masehi itu, beberapa bulan yang lainnya itu ada maknanya. Ya. Seperti misalnya bulan September. Ya. Bulan September itu sebenarnya asal katanya dari kata septa atau sabta. Yang sejatinya maknanya adalah 7. Sebagaimana Oktober itu dari asal kata okto, yang maknanya adalah 8. November itu dari kata novo, yang artinya 10. Jadi sebenarnya September itu bulan ke-7 harusnya. Maka kita akan tepat menghitungnya bulan ke-7 ketika kita katakan bulan pertamanya adalah Maret. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Septa. Jadi bulan ke-7. Oktober bulan ke-8. Nah, kemudian ya, ini sebenarnya kembali ke sejarah kebiasaan orang-orang Romawi di masa dulu gitu. Kemudian dirubah kebiasaan itu, perayaannya kemudian diganti di bulan Januari. Yang mana sejatinya ada upacara atau ada pemuliaan atau ada sisi peribadatan kenapa dilakukan di bulan Januari. Karena sejatinya orang-orang Romawi dahulu mereka mengagungkan salah satu dari sesembahan mereka itu dewa Janus. Ya, dewa Janus. Yang dengannya jadi nama Januari juga. Yang mana dewa Janus ini punya perwujudan, punya gambaran fisik, dia itu punya 2 wajah. Yang satu wajahnya menghadap ke depan, yang satu di belakangnya. Yang mana seakan-akan seperti refleksi gambaran tahun baru kita. Atau bukan kita ya, tahun baru mereka yang merayakan. Yang mana ketika dewa ini punya 2 wajah, seakan-akan ya wajah yang ke belakang itu menggambarkan kegiatan, kejadian, aktivitas apa saja yang pernah dilakukan di masa sebelumnya. Yang mana kemudian di sini dia akan menyambut masa yang akan datang, itu wajah yang ada di depan. Ada sisi yang di belakang itu sebagai harapan yang udah ya sudah, nanti diperbaiki lagi dan akan menyambut masa yang akan datang. Masa yang akan berganti setelahnya. Nah, ini setelah ditelusuri ternyata ya, kebiasaan perayaan itu ada kaitannya dengan pengagungan dewa Janus tadi. Yang kemudian sejarah itu menjadi kabur ya, dikaburkan, dibiaskan sehingga orang-orang yang datang setelahnya tidak tahu ternyata latar belakang ceritanya itu gitu. Akhirnya orang-orang tidak tahu. Tapi sebenarnya ada ritual keagamaannya di situ. Yang mana kita tidak boleh ya, dalam hadis riwayat Abu Daud seorang muslim tidak boleh mengikuti kebiasaan khusus orang-orang non-muslim. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum yang khusus menjadi ritual mereka, kebiasaan mereka terancam bisa seperti mereka. Ya. Terlepas dari nanti ada dalil-dalil yang lain yang menjadikan upacara tahun baruan seperti ini menjadi haram. Entah tadi karena penyerupaan, entah nanti karena sisi tabdzir, itu buang-buang harta. Ya, beli mercon, beli kembang api dan semisalnya yang harganya mahal, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Belum nanti ikhtilatnya, belum nanti perzinahan yang ada dan seterusnya, banyak yang lain. Yang seperti ini perlu diperhatikan. Ya. Ada juga nanti Valentine Day dan yang lainnya macam-macam. Itu kalau kita lihat dalam sisi sejarah, itu ada latar belakangnya yang biasanya berkaitan dengan sisi peribadatan orang-orang non-muslim yang selayaknya bukan menjadi hal rutinitas yang kemudian dirayakan oleh orang-orang yang mengaku berislam. Karena pengertian Islam itu adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu yaitu tunduk kepada Allah dengan mengesahkannya, ya, manut kepada Allah dengan mematuhi apa saja yang Allah perintahkan, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan juga berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya, kita berlepas diri karena ternyata ritual tahun baru ini ada kaitannya dengan ibadah keyakinan orang-orang non muslim dan itu sebuah kesyirikan, ya.
kita harus berlepas diri. Teman-teman sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, mari kita lanjutkan kajian Syarh Sunnah. Kita sampai kepada tema as-sahabah. Itu para sahabat. Urutan para sahabat yang mulia, yang utama. Al-Imam Al-Muzani mengatakan, wa yuqalu bi fadli khalifati Rasulillah Abi Bakrin As-Siddiq. Ya. Dikatakan bahwa kita mengatakan bahwa yang utama adalah khalifah Rasulullah SAW Abu Bakar As-Siddiq. Dia punya keutamaan. Fahuwa afdalul khalqi wa akhyaruhum ba'dan nabi. Abu Bakar As-Siddiq menurut ideologi Ahlu Sunnah wal Jamaah, dia adalah sebaik-baik makhluk, ya, yang paling afdal, yang paling baik setelah Nabi Muhammad SAW. Wa nusanni ba'dahu bil Faruq. Dan kita menyebutkan peringkat keduanya adalah Al-Faruq, yaitu si pembeda, yaitu maksudnya Umar bin Khattab, punya julukan Al-Faruq. Wa huwa Umar bin Khattab. Fahuma wazira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan keduanya adalah sahabat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dhaji'ahu fi qabrihi, dan teman tidurnya di kuburan. Maksudnya teman tidur itu maksudnya adalah Abu Bakar dan Umar, itu dikuburkan di sampingnya Nabi SAW. Wa jalisahu fil jannah. Ya. Dan yang membersamai Nabi SAW, ya, teman duduk beliau di surga kelak nanti. Jadi di sini beliau sedang menjelaskan siapa sih yang paling afdal setelah Nabi Muhammad SAW. Dikatakan yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah Umar ibnul Khattab. Ya. Karena keduanya ketika meninggal dikuburkan bareng bersama Nabi SAW di samping-sampingnya, juga nanti ketika di surga menjadi tempat duduknya Nabi SAW, alias ya mereka bersama ketika di surga kelak. Dan juga tentunya ada banyak hadis yang lain yang nanti akan, atau dalil yang lain yang menjelaskan hal itu. Ya. Karena Nabi SAW dengan Abu Bakar itu teman dekatnya, sampai anaknya Abu Bakar As-Siddiq dinikahi oleh Nabi SAW, Aisyah. Kemudian bahkan Nabi SAW ketika beliau hijrah, itu hijrahnya dari Mekah ke Madinah berdua dengan Abu Bakar. Bahkan ketika Nabi SAW nanti beliau sakit parah, yang menjadi pengganti beliau sebagai imam sholat adalah Abu Bakar. Nah, ini yang menunjukkan fadl, keutamaan Abu Bakar sebagai orang yang paling mulia setelah Nabi Muhammad SAW. Wa nusallisu bidzin nuraini Utsman ibn Affan. Adapun yang ketiga yang paling mulia adalah Utsman bin Affan. Ya. Kenapa dijuluki Zunnurain, orang yang punya dua cahaya? Karena Utsman bin Affan ini berhasil menikahi dua putrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua putrinya Nabi SAW dinikahi oleh Utsman ibn Affan. Kalau tidak keliru, yang pertama Ruqayyah, yang kedua Ummu Kulsum, atau Ummu Kulsum dulu atau Ruqayyah, saya lupa. Yang pasti salah satunya itu meninggal ketika perang Badar. Makanya Utsman bin Affan ketika perang Badar, istrinya sakit parah, sama Nabi tidak disuruh untuk ikut perang Badar, disuruh untuk merawat istrinya. Kalau tidak keliru Ruqayyah itu. Nah, ketika kemudian perang Badar selesai, kaum muslimin diberi kemenangan. Ya, Nabi SAW punya dua kabar yang yang bertentangan, yang berlawanan. Kabar pertama, ya beliau perang menang melawan Quraisy. Kabar kedua, beliau ternyata mendapat kabar bahwa putrinya meninggal. Ya. Kemudian selang berapa waktu, Utsman dinikahkan lagi dengan putri Nabi yang lain, yaitu Ummu Kulsum. Ya. Makanya beliau dijuluki orang yang punya dua cahaya, karena beliau ditakdirkan oleh Allah SWT mendapatkan keutamaan bisa menikahi dua putrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa bidzil fadl wa tuqa. Kemudian setelahnya yang keempat, yang paling mulia adalah orang yang punya keutamaan lagi ketakwaan, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum. Kenapa di sini masuk tema akidah?
Ya, karena ada sekte-sekte yang nanti ya, sekte-sekte yang nanti menentang mereka. Seperti orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah meyakini bahwa Abu Bakar, Umar, ya, itu mereka merebut hak Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Nabi SAW. Nah, nanti mereka bertingkat-tingkat juga. Ada yang paling levelnya paling ya, rendah dikatakan adalah bahwa yang paling afdol itu harusnya Ali dulu. Gitu. Ada yang sampai kemudian menuduhkan bahwa para sahabat Nabi selain Ali bin Abi Thalib yaitu Umar, Abu Bakar dan yang lainnya membuat makar. Harusnya Ali yang dapat tapi mereka rebut. Ada yang sampai seperti itu. Ada yang lebih ekstrim lagi sampai apa? Bahkan sampai mengatakan nanti Ali bin Abi Thalib itu levelnya seperti Nabi SAW. Harusnya dia dapat wahyu. Harusnya dapat ini. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi bahwa mengatakan Ali itu punya ilmu, punya kemampuan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Punya ilmu Lauhul Mahfuz, itu pengetahuan tentang Lauhul Mahfuz. Jadi mereka bertingkat-tingkat. Ya. Ada yang parah, ada yang parah sekali, ada yang parah, ada yang ya paling minimal adalah mengatakan bahwa Ali harusnya lebih afdol daripada yang lain. Nah, itu nanti apa? Memang ada kenapa dibahas di sini tentang masalah siapa yang afdol dari kalangan sahabat? Karena memang ada sisi tinjauan ideologi di situ. Ya. Bahkan nanti orang-orang Khawarij, ya, mereka sampai mengkafirkan pemimpin. Ali bin Abi Thalib itu termasuk sahabat yang dikafirkan. Ya, sahabat yang dikafirkan oleh para orang-orang Khawarij yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah pada saat itu, bahkan mengkafirkan pelaku dosa besar, bahkan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib di fitnah setelah ya wafatnya Nabi SAW. Nah, secara global tadi, yang paling afdal Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Wa yuqalu bi fadlihim wa yuzkaruna bi mahasini af'alihim. Dan kita menyebutkan keutamaan mereka. Ya, kita menyebutkan keutamaan mereka. Mereka punya keutamaan apa disebutkan. Wa yuzkaruna bimahasini af'alihim, dan kita juga sampaikan hal-hal yang baik yang mereka lakukan. Wa numsiku 'anil khawdi fi ma syajara bainahum. Tapi kita disuruh untuk menahan diri untuk berbicara lebih dalam, berbicara terlalu dalam, berbicara terlalu detail tentang masalah yang menjadi pertikaian di antara mereka. Karena nanti akan terjadi banyak fitnah setelah Nabi wafat. Ya. Dan itu memang sudah apa? Sudah diwanti-wanti sejak Nabi sebelum meninggal. Sebagaimana dalam hadis yang terkenal ya, hadisnya apa? Irbad. Hadis Irbad. Ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdina min ba'di. Abdu 'alaiha bin nawajid. Ya. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Ya, sebelumnya lafadznya gitu. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya nanti barang siapa di antara kalian yang masih hidup setelahku, maka akan banyak sekali melihat pertikaian, banyak sekali melihat perselisihan. Dan itu mulai banyak muncul fitnah yang besar ya sejak zaman Utsman. Ya, Utsman sendiri bahkan meninggal ya karena didemo oleh orang-orang yang menuduh Utsman sebagai orang yang nepotisme. Beliau banyak orang yang nggak setuju karena Utsman dituduh beliau memilih orang-orang yang masih kerabatnya, orang-orang yang masih teman dekatnya sebagai apa? Sebagai orang-orang yang membawa tampuk kepemimpinan, entah jadi gubernur, entah jadi sekretaris negara dan macam-macam. Banyak orang yang nuduh. Akhirnya kemudian di demo beberapa hari, sekian hari mereka tidak sabar, akhirnya muncullah orang-orang yang kemudian membunuh Utsman bin Affan. Hanya kemudian mau tidak mau berpindah, harus ada khalifahnya, harus ada pemimpinnya, berpindah ke Ali. Berpindah ke Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu apa? Dituntut untuk mengadili orang-orang yang kemarin bunuh Utsman. Nah, tapi orang-orang ini termasuk orang-orang yang punya bibit-bibit Khawarij. Ya. Nah, mereka setelah bunuh itu berpencar, susah, mereka bercampur dengan kaum muslimin yang lain. Akhirnya apa? Lama masalah itu tidak terselesaikan. Akhirnya banyak yang lain juga protes lagi. Ya, banyak yang protes.
terjadi huru-hara. Akhirnya ada inisiatif nanti dari ibunda kaum muslimin, ya, kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang ingin apa? Ingin mendamaikan ceritanya, ingin mencoba menyelesaikan masalah. Ya, kalau tidak keliru dilaporkan oleh Az-Zubair ibnul Awam dan satu lagi Tolhah kalau tidak keliru, ya. Agak lupa. Nanti akhirnya terjadi peristiwa perang Jamal. Nah, ibunda Aisyah itu sebenarnya sudah dinasihati, jangan ke tempat Ali. Insya Allah nanti masalah akan bisa selesai. Jangan ke sana. Akhirnya beliau berniat baik. Ya. Beliau menaiki onta beliau, didampingi beberapa sahabat, ya tadi Zubair dan yang lainnya, bersama rombongan kaum muslimin yang lain. Sebenarnya datang ke Ali itu tidak ada masalah, cuman ingin membantu masalahnya pertikaiannya selesai. Orang-orang yang bunuh Utsman segera ditangkap, diadili, dan semua masalah selesai, tidak ada pertumpahan darah. Ternyata di tengah-tengah orang-orang Khawarij yang apa? Yang mengadu domba Aisyah yang dengan sahabat Zubair dan yang lain bersama pasukan kaum muslimin, Ali dengan pasukannya. Nah, di tengah jalan ada orang yang buat kerusuhan. Akhirnya terjadilah perang yang namanya perang Jamal. Ya, globalnya gitu ceritanya. Banyak kaum muslimin meninggal, seterusnya. Ini karena fitnah yang dibuat-buat oleh orang-orang yang membuat makar tadi. Belum nanti setelahnya, setelah perang Jamal ada perang Siffin. Ya, yaitu ketika Ali nanti perang sama Muawiyah bin Abi Sufyan yang ada di Damaskus, yang jadi gubernur di Damaskus, yang mana sebelumnya di masa-masa sebelumnya dia diangkat oleh khalifah sebelumnya, kalau nggak salah sejak zaman Umar atau Utsman, jadi gubernur di sana. Ya, tapi nanti Muawiyah nggak mau tidak mau berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib karena termasuk yang apa? Ya, menuduhkan bahwa ada kong kali kong antara Ali dengan yang bunuh Utsman. Pokoknya selesaikan dulu. Yaitu fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat dahulu. Makanya kita tidak boleh terlalu dalam. Kalau terlalu dalam akhirnya nanti mencela. Seperti orang Syiah nanti mencela Muawiyah tentu. Karena yang mereka agungkan adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Mencela ini, mencela itu. Itu fitnah yang terjadi di antara mereka. Yang mana akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak terlalu dalam, tidak ngomong macam-macam. Yang baik dari sisi mereka, ya, yang baik dari sisi mereka kita sebutkan. Adapun kesalahan, kekeliruan, salah beristihad, akhirnya terjadi tertumpahan darah, kita mendoakan ampunan kepada mereka agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Gitu. Makanya fahum khiyaru ahlil ardi ba'da nabihim. Walaupun mereka punya kesalahan, mereka adalah sebaik-baiknya penduduk bumi setelah Nabi mereka Muhammad SAW. Irtadahumullahu li sohbati nabiyyi. Allah meridhoi mereka menjadi orang-orang yang membersamai Nabi SAW dalam berdakwah. Ini buktinya Allah memilih mereka jadi sahabatnya Nabi. Wa ja'alahum ansaran li dinihi. Allah menjadikan mereka sebagai penolong untuk agamanya. Fahum a'immatud din, mereka itulah para pemimpin-pemimpin agama. Wa a'lamul muslimin, rahmatullahi alaihim ajma'in. Maka kita doakan semoga Allah merahmati mereka. Nah, itu yang disampaikan oleh Al-Imamul Muzani di sini. Kita baca syarahnya ringkas, tidak terlalu panjang. Nah, di sini Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi mengatakan bahwa di tema ini poinnya adalah tartibus sahabah, yaitu Al-Imamul Muzani sedang menyebutkan tentang urutan siapa sih yang paling afdal dari kalangan sahabat. Tentu yang pertama adalah Al-Khulafa Ar-Rasyidun tadi, dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Awalan Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Yang pertama jelas para Khulafa Ar-Rasyidun. Tsumma ba'dahum baqiyatul asyara alladzina syahida lahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam annahum fil jannah. Kemudian setelahnya adalah 10 sahabat yang Rasulullah SAW persaksikan di surga. Nah, 10 di sini maksudnya ya 4 yang disebutkan tadi, sisanya 6 yang lain. Zubair ibnul Awam, ya, Abu Ubaidah ibnul Jarrah, kemudian ya Thalhah ibn Ubaidillah, kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, dan siapa? Abdurrahman bin Auf. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, kemudian apa lagi? Abu Ubaidah bin Jarrah,
Sa'id bin Zaid, ya, Abdurrahman bin Auf, kemudian siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi, jadi mereka orang-orang yang secara nas khusus Nabi menyebutkan, ya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, gitu. Nabi mengatakan Az-Zubair fil jannah, Talha fil jannah. Jadi Nabi mempersaksikan gitu. Nah, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah demikian. Kita tidak boleh, sebagaimana dijelaskan sebelumnya ya, sudah pernah di topik sebelumnya, kita tidak boleh mengatakan secara pasti fulan pasti di surga. Sebagaimana kita juga tidak boleh mengatakan fulan secara pasti di neraka. Kecuali yang datang apa? Nas. Kecuali yang datang nas, Quran atau hadis menjelaskan bahwa fulan benar-benar di surga, fulan benar-benar di neraka. Fulan di neraka, Fir'aun. Fulan di neraka, Abu Thalib. Fulan di neraka, Abu Lahab. Fulan di neraka, istrinya Abu Lahab. Ada nas seperti itu jelasin. Boleh kita katakan fulan di neraka. Fulan di surga, itu tadi 10 orang yang dijamin masuk surga. Bilal ibn Rabah yang apa? Terompahnya suara sandalnya sudah kedengaran di surga. Ja'far bin Abi Thalib, yang dikatakan nanti karena tangannya dua pas perang diputus, dua-duanya nanti Allah ganti dengan dua sayap. Nah, ini orang-orang yang seperti ini dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ketika ada nas jelas dijamin, nah, baru kita katakan. Adapun yang tidak ada jaminan, maka ketika dia orang yang beriman, kita berharap Allah nanti akan memasukkan dia di surga. Adapun yang tidak, maka kita tidak boleh juga menjazm, mengatakan dengan pasti, ya, mengatakan dengan pasti. Karena bisa jadi ada hal-hal yang kita tidak ketahui, bisa jadi ya sebelum meninggal, misalnya dia orang buruk sebelum meninggal dia bersyahadat, tidak ada yang tahu. Dan syahadat itu kan orang masuk Islam itu kan tidak harus ada saksi sebenarnya. Ya, para ulama menjelaskan orang bisa dia bersyahadat sendiri nggak ada saksinya cukup dia masuk Islam. Tidak harus ada saksi. Tidak harus ada saksi. Sebagaimana dalam fatwa-fatwa ulama menjelaskan demikian. Baik. Jadi Khulafa Rasyidun, kemudian setelahnya yang lain dari sisa 10 orang yang masuk surga itu paling afdal. Setelahnya siapa? Wa ba'da haula'il asyrah naqulu afdalus sahabah humul ladzina hajarul hijratain. Setelahnya adalah orang-orang yang hijrah 2 kali, ya. Hijrah 2 kali. Atau orang yang hijrah ikut 2 hijrah. Yaitu hijrah pertama maksudnya ke Habasyah, ya, ke Habasyah, ke Ethiopia, dan ikut hijrah yang kedua, yaitu hijrah ke Madinah. Nah, ini yang paling afdal. Yang paling afdal Khulafa Rasyidun, sisanya dari 10 orang yang dijamin masuk surga, kemudian sahabat-sahabat yang ikut 2 hijrah, ya. Hijrah ke Habasyah maupun hijrah ke Madinah. Ini seperti Ummu Salamah, ya, istrinya Nabi SAW itu. Kemudian siapa lagi ya? Iya ya. Ini sejarah saya juga udah lama nggak bahas Sirah Nabawiyah, jadi lupa. Ya, perlu diulang-ulang lagi. Iya, di apa namanya, di Al-Urjuzah Al-Mi'iyah itu kan dijelasin ya. Awal mula yang pergi itu sekitar 16 kloter pertama. Yang kedua kemudian jumlahnya lebih dari 100 orang. Kloter pertama pergi sekitar tahun keempat atau kelima itu setelah Nabi berdakwah terang-terangan. Kemudian tersiar kabar bahwa di Mekah sudah aman, orang-orang masuk Islam. Ternyata para sahabat pulang, ternyata belum pada masuk. Akhirnya kemudian mereka hijrah lagi ke Habasyah dengan jumlah yang lebih banyak, ya. Kalau nggak keliru 86 laki-laki dan 17 perempuan, ya, sekitar 103-an orang di kloter yang kedua. Nah, itu udah banyak. Saya udah hafal ya. Dulu pas pelajaran sirah ya tahu orang-orangnya. Sekarang udah lama nggak lupa. Tapi intinya
khulafa rasyidun, sisa-sisa orang yang 10 orang dijamin masuk surga, itu yang paling afdal. Setelahnya adalah sahabat-sahabat yang ikut 2 hijrah. Ya, hijrah ke Habasyah dia ikut, ya, kemudian akhirnya hijrah lagi ke Madinah. Wa ba'da haula'i ahlu badrin. Setelah yang mereka adalah yang paling afdal, setelahnya adalah para sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Yang ikut perang Badar. Setelahnya adalah ahlu bai'atir ridwan. Setelah yang ikut perang Badar adalah orang-orang yang ikut bai'at ridwan. Kapan bai'at ridwan? Kapan? Disebutkan di surat Al-Fatah itu. Bai'at ridwan itu ketika pas umrah. Laqad radiyallahu di surah Al-Fatah. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman ketika mereka berbaiat kepada Muhammad di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah mengetahui apa yang ada dalam isi hatinya dan seterusnya. Itu terjadi ketika apa? Ketika umrah. Yaitu Nabi ngimpi bahwa nanti di dalam mimpinya itu Nabi dan para sahabatnya itu bisa potong rambut, ya ada yang gundul, ada yang enggak. Itu maksudnya akan umrah bisa masuk ke Mekah. Akhirnya di tahun ke-6 Hijriyah, Nabi dan para sahabatnya berbondong-bondong ke Mekah. Nah, di sana mau masuk kota Mekah dilarang sama orang-orang Quraisy. Tunggu dulu, gitu kan. Negosiasi dulu, itu. Awal mula negosiasinya yang melakukan Utsman. Iya, Utsman bin Affan. Diajak negosiasi, tapi lama nggak pulang-pulang. Dikira dibunuh. Akhirnya kalau benar-benar dibunuh, Nabi kemudian buat baiat. Sahabat-sahabat sekalian, baiat itu sumpah setia. Nanti kalau benar dia dibunuh, berarti mau nggak mau ini perang ini. Ya, tumpah darah di sini karena kita datang baik-baik, ya kita tidak ingin buat onar. Kok sampai ada yang dibunuh, ini mau nggak mau terjadi pertumpahan darah. Akhirnya banyak orang berbaiat pada Nabi SAW sumpah setia di bawah pohon. Yang mana nanti pohonnya ditebang sama Umar bin Khattab di zamannya Umar. Kenapa? Karena pohon ini dijadikan tabarruk. Yang kemudian ditakutkan nanti ada kesyirikan, ditebang. Karena punya sesuatu momen besar, yaitu ada baiatur ridwan, tapi akhirnya ditakutkan nanti kaum muslimin tertipu. Ya. Kemudian jadi tempat untuk tabaruk yang tidak selayaknya untuk tabaruk di situ. Akhirnya mengantarkan pada kesyirikan ini ditebang. Nah, kembali ke masalah tadi. Nah, akhirnya kemudian ternyata Utsman nggak dibunuh. Tapi sudah terjadi baiat bahwa kaum muslimin pada saat itu, ya mereka rela sumpah setia dengan Nabi. Apa yang terjadi kita akan manut ikut. Nah, disitulah kemudian Allah mengetahui isi hati mereka. Allah puji mereka. Kejadian itu diabadikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Fatah. Nah, orang-orang inilah yang kemudian dikatakan menjadi urutan setelahnya yang paling afdol, ya setelah khulafa rasyidun, 10 orang yang dijamin masuk surga, yang ikut 2 kali hijrah Habasyah dan Madinah, kemudian yang ikut perang Badar, kemudian yang ikut baiatur ridwan. Yang mana di baiatur ridwan itu akhirnya nanti kaum muslimin juga pulang lagi ke Madinah, nggak jadi umrah, tapi di tahun ke-7 malah orang Quraisy sendiri yang mengkhianati perjanjian, akhirnya tahun ke-8 Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Akhirnya malah masuk Islam semua. Nah, setelah para sahabat yang ikut baiat ridwan, siapa lagi? Summa man aslama qoblal fathi wa qatal. Setelahnya adalah para sahabat-sahabat yang masuk Islam sebelum pembebasan kota Makkah dan ikut berperang. Kapan tadi pembebasan kota Makkah? Tahun berapa? 8, ya, tahun 8 Hijriyah. Nah, jadi orang yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah itu lebih afdol tingkat derajat sahabatnya daripada yang masuk setelah Fathu Makkah. Kemudian summa man aslama ba'dal fathi wa qatal. Kemudian orang-orang yang masuk Islam setelah pembebasan kota Makkah dan ikut berperang. Setelahnya urutannya selanjutnya apa? Summa sigharus sahabah. Kemudian para junior dari kalangan sahabat, hadza tartibum. Seperti inilah
urutannya. Ya, dari yang paling afdol dan seterusnya. Kemudian kata Al-Imamul Muzani tadi, yuqalu bi fadlihim. Kita atau dikatakan atau kita sebutkan keutamaan mereka, ai man lahu fadilah. Fayajibu an tu'lam fadilatuhu. Itu sahabat-sahabat yang memang punya fadilah khusus, maka kita punya kewajiban untuk menyebutkan kekhususan keutamaan mereka. Wa illa fasuhbatuhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya fadilah. Misalnya tidak punya keutamaan khusus, maka ya mereka jadi sahabat itu sudah keutamaan daripada yang lainnya. Nah, tapi ada sahabat-sahabat yang lain memang punya keutamaan khusus. Misalnya dia punya gagasan, dia punya kecerdasan, dia punya kebaikan, dia punya keutamaan yang lain, ya. Misalnya Salman Al-Farisi punya banyak gagasan. Ya, ketika perang Khandaq dia yang menelurkan ide untuk gali Khandaq atau yang lainnya. Atau Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia punya keutamaan, ya. Dia sahabat yang paling banyak menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik, dia sahabat yang sejak kecil membantu di rumahnya Nabi SAW dan termasuk dari para penghafal hadis Nabi SAW. Ini orang-orang yang punya kekhususan ini kita sebutkan keutamaannya. Ya, karena sahabat itu tidak satu tingkat, tidak satu level, berlevel-level. Ya. Dari kalangan mereka ada yang levelnya atas. Juga nanti dalam sisi pemahaman ilmu juga para ulama menjelaskan dalam penjelasan usul fikih bahwa tidak semua sahabat itu mujtahid. Tidak semua sahabat itu mujtahid bisa menyimpulkan hukum sendiri. Ya, sahabat itu ratusan ribu. Tapi yang mujtahid dari mereka ada yang mengatakan jumlahnya cuma sekitar 100 sekian. Maksudnya mujtahid itu adalah ulamanya para sahabat. Tidak semua kemudian jadi ulama, enggak. Ada dari kalangan mereka yang bukan dari kalangan ulama. Maksudnya tidak sampai bisa level ijtihad yang bisa menyimpulkan hukum sendiri. Ya. Nah, jadi intinya mereka bertingkat-tingkat dan mereka punya keutamaan masing-masing. Seperti Abdullah bin Abbas yang mana beliau adalah ahli tafsir. Ya. Itu disebutkan mereka punya keutamaan khusus. Kemudian perkataan Imam Al-Muzani tadi, wa yadhkurun aw yudhkaruna bimahasini af'alihim wa numsiku 'anil khawdi fi ma syajara bainahum. Dan kita menyebutkan kebaikan perbuatan mereka, jasa mereka. Dan kita juga menahan diri dari terlalu dalam ya membicarakan hal-hal yang menjadi perselisihan di antara mereka tadi seperti perang Siffin, perang Jamal dan fitnah-fitnah yang lain. La yajuzu an nu'lin, atau kita tidak boleh untuk menyampaikan terang-terangan hal-hal yang buruk. Wa nakhudu wa natakallamu fi ma syajara baina sahabah. Kita terlalu dalam mendetail ngomongin tentang fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat. Li anna dzalika rubbama qad yajurruka ila an taluma ba'dhum fi ba'dil mawaqif. Karena ketika kita semakin dalam ngomongin, oh ternyata sebab perselisihan ini karena yang ini kurang taat dengan yang ini, atau yang ini bermasalah. Akhirnya kemudian menjadikan kita, wah ini keliru. Akhirnya kemudian kita mencela sebagian dari mereka dalam beberapa kondisi. Wahum laisu bimaksumin. Ya. Dan kita harusnya mengatakan mereka itu masih manusia biasa. Mereka memang bukan orang-orang yang maksum, bukan orang yang terjaga dari kesalahan. Yang terjaga dari kesalahannya Nabi. Adapun selain Nabi, ya para sahabatnya biasa, pernah mereka punya salah juga. Tapi ya kesalahan mereka tidak kemudian melupakan jasa-jasa mereka ketika dahulu berjuang dengan Nabi SAW. Dan ini sudah menjadi sunatullah dan Nabi sudah ngomong sebelumnya. Innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Yang hidup setelahku akan lihat banyak perselisihan. Tapi bukan berarti dengan hal itu menjadi sebab faktor kita boleh mencela, ya menghina. Ini tidak dibenarkan. Fal wajibu an yakuna mauqifuna minhum mauqif ihtiramin. Maka yang wajib, yang lazim bagi kita, posisi kita, sikap kita kepada mereka adalah sikap tetap memuliakan, wa ikbar, mengagungkan, wa ijlal, ya, mengagungkan, memuliakan, wa tafdil, dan tetap menyebutkan keutamaan yang mereka miliki ketika mereka dahulu ikut berjuang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kesalahannya, kita doakan semoga Allah mengampuni kesalahan mereka. Dan itu yang disebutkan ya oleh para ulama, seperti yang disebutkan oleh Imamul Muzani dan ulama-ulama yang lainnya,
Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lainnya demikian ya. Ketika mencela sampai mengkafirkan dan semisalnya, nah ini nanti bisa masuk kepada ideologi orang-orang Syiah atau orang-orang Khawarij. Mungkin itu dulu yang bisa kita bacakan pada kesempatan kali ini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.